Hari ini guys, jadi kita hari ini guys keliling-keliling kota Palembang dan kita akan melihat suasana Palembang di sore hari. Dan di hari ini hari Jumat loh teman-teman. Jadi tadi kita habis pulang dari vlog ke tempat showroomnya Mas Sultan juga. Jadi di hari ini kita vlognya di dalam mobil saja dan kita menikmati perjalanan pulang untuk menuju ke rumah dan sambil kita keliling-keliling untuk di kota Palembang ini. Nah ini jadi di sini di daerah sini nih di Jalan Tangga Buntung ini teman-teman, masih di 20 berapa Ilir ya. Jadi beginilah suasana Palembang di sore hari di daerah Tangga Buntung teman-teman. Nah di sini kita ngevlognya di jalan dan mohon maaf jika kurang mengesankan. Jadi kebetulan kita hari ini kita libur teman-teman. Kebetulan kita libur dan kita menunggangi Mazda Pantren buruk ini. Mazda Pantren butut, tapi masih tetap nyaman kita bawa kemana-mana dan masih tetap nyaman kita bawa keliling Palembang. Apalagi keluar kota. Ke Bengkulu pun masih sanggup. Ya. Yeah. Ikutin terus vlog kita. Pokoknya sampai kelar dah. Ya. Nah, ini menuju persimpangan Pasar Sekana. Kalian bisa lihat itu ada tanda pelangnya itu. Di sini Masjid besar Al-Mudinah itu Suro, di Masjid Suro yang ada di daerah Tangga Buntung ini. Oh iya, sabuknya lupa. Nanti ada polisi pula nanti bro. Jadi buat teman-teman yang mengendarai mobil jangan lupa sabuknya. Ini tadi saya hampir lupa. Ini jarak sudah 1 kilo dari mulai perjalanan. Hampir lupa. Cuman kita tetap ingat. Karena keselamatan kita yang jaga dan kita yang selalu ngingetin. Itu. Yo. Oke guys, ini kita udah memasuki di area apa ini ya? Hampir mendekati simpang Ceritas. Ini mengalami kemacetan kita di sini nih. Ini banyak mobil yang padat di jalan ini. Di sini memang sebenarnya rawan macet dan pasti setiap sore atau setiap pagi biasanya suka macet di daerah sini. Karena kenapa saya tahu? Karena kita sering melewati jalan ini, apalagi kalau saya ke Cinde, daerah Pasar Cinde itu saya suka belanja, biasanya pasti mengalami kemacetan di sore hari teman-teman. Itu karena saya hampir setiap hari loh ke daerah sini dari rumah sana yang ada di daerah Jelantang menuju Pasar Cinde untuk belanja spare part gitu. Di sini macet itu jarak 1 kilo ya kurang lebih. Kayaknya bakal lama kita kena macet di sini. Oke teman-teman, kita ngodet dulu, ngerokok dulu sambil jalan. Sorry nih bro, saya memang perokok berat karena memang pengennya sih berhenti untuk ngerokok. Cuman ini tahap pemulihan dulu karena masih pokoknya menghindari rokok lah, karena saya dari dulunya sangat kuat sekali untuk ya perokok berat lah gitu mas bro. Jadi intinya saya hari ini ingin mengurangi atau mencoba berhenti untuk merokok. Ini kita melewati simpang Ceritas teman-teman. Tuh. Pada sore hari ini kalian bisa lihat di sini kemacetan sangat panjang. Kemacetan sangat panjang. Itu, teman-teman. Dari sana tadi sampai ke sini itu masih sangat panjang. Wow, Palembang. Palembang sekarang macet.
benar-benar macet tuh sampai sekarang, sampai sini macet semua nih teman-teman. Itu, aduh, kita ingin keluar bawa motor rencana, cuman berhubung hari ini hujan, ya mau nggak mau Mazda Pantren kita keluarkan. Iya, cak wong kaya nih ya. Iya. Karena kita nih bukan wong kaya. Karena aku nih terlahir dari bukan wong kaya kawan. Jadi aku merantau ke sini ini pengen ngubah ke nasib hidup. Jadi yo cak inilah teman-teman. Alhamdulillah beli mobil yang buruk itu, motor yang buruk itu itu ya cerita dikit ya. Jadi setidaknya kita cak mana ya, walaupun kita wong miskin cak aku nih, wong ndak berado lah ya, setidaknya punya mobil walaupun mobilnya buruk itu kawan-kawan. Satu sisi juga aku nih hobi di otomotif, hobi ngotak ngati, hobi modifikasi mah itu nah. Wes gayanya. Cak iya nian, tapi memang iyo. Karena keluarga aku terlahir bukan dari wong kayo mah itu. Ya cak inilah kayak cerita kita berbahasa Palembang dikit nih kawan. Jadi merantau ke Palembang nih dari 2011, Viola berkarir di bidang otomotif. Viola buka bengkel tampal bawaan, bukan bengkel besar-besaran cak kawan-kawan banyak tuh yo. Jadi bengkel kita nih bengkel kecil-kecil kawan yo. Setidaknya kita baca ngasih nafkah pada istri gitu ya. Setidaknya baca berasap dapur gitu kan. Nah itu mudah-mudahan kakek kalau ada rezeki lain bisa punya bengkel besar gitu. Nah cuman bercita-cita, ini cita-cita aku kawan, cerita sedikit nih. curhat jadi curhatan gitu dalam mobil ini sambil jalan. Pengen punya mobil baru, cuman ndak terbeli. Yo, ndak terbeli ngapo katik duitnya. Karena memang dari dasar wong saro. Jadi terbelilah yang cak ini harga. Yang penting mesinnya masih bagus, masih baca, dibawa ke Bengkulu, ke mana ini mobil. Iyo lah ke mana-mana sudah nih lah, ke Lampung sudah. Wis. Besak kelakar ngomong ini aja wong pasti yang nonton pasti ngomong besak kelakar ngomong ini. Itu nih sekedar cerita, bukannya nyombong ke diri, jadi masa lalu aku tuh buram sebenarnya. Untuk kehidupan makan pertama aku masuk Palembang saro, gaji kecil, ngekos mulu dulu, terus ya mah itulah nasib anak rantau di Palembang dulu kan. Baru-baru masuk Palembang hidup pas-pasan gitu. Pas-pasan untuk makan, pas-pasan untuk ngekos. Cuman alhamdulillah dengan gigi, dengan tekun kita tadinya belajar otomotif dengan wong kan. Sekarang alhamdulillah lah terbuka bengkel dewe, walaupun bengkel kecil. Oke mas bro, itu curhat ya. Curhat sambil cerita sambil jalan kok. Sambil menikmati kemacetan di Palembang ini. Kemacetan Palembang ini harus kita nikmatin. Karena apa? Karena kita harus bersyukur. Bersyukur bahwa kota ini berarti maju, kota metropolitan. Iya. Kalau kota besar tanpa kemacetan, biasanya kota-kota kecil lah biasanya. Tapi Palembang ini kan kota metropolitan, pasti kemacetan mengalaminya itu. Yes. Tapi tidak apalah, ini kita sekedar vlog dan cerita-cerita sambil menikmati kemacetan Palembang ini.
Jadi ceritalah kawan, jadi waktu masuk Palembang 2011, alhamdulillah 2019 ini ada kemajuan dikit, cuman tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak cak kawan-kawan kita tuh lah yang sudah sukses. Cuman setidaknya kita punya impian, punya kemauan untuk bekerja selagi itu halal. Yes. Betul itu dong. Iya. Selagi kita bekerja dengan halal, walaupun kita buka tampal ban mungut duit 10.000, 2.000 dari ngisi angin. Iya, tapi yang penting halal. iya, yang penting halal. Itu pesan-pesan buat adik-adik kita yang nonton video ini kan. Iya, carilah pekerjaan yang halal dan berkah buat keluargamu. Itu pesan dari Yai Yunar ini. Jadi ya perjalanan waktu buka bengkel nih lumayan panjang lah. Waktu itu buka bengkelnya, nah itu ada kawan kita yang lagi tiga. Jadi buka bengkel ini masih ngontrak juga gitu nih. Di ya macam mana lah ya, cuman belum ada rezekinya nak beli tempat dewek tuh, belum ada rezekinya. Mudah-mudahan kakek kalau ada rezekinya baca beli tempat dewek untuk tempat bengkel gitu. Doakan baik, mudah-mudahan maju usaha bengkel walaupun sekarang masih kecil ya. Tuh. Jadi untuk otomotif memang hobi dalam artian karena hobi aku di bengkel, jadi aku nyari nafkahnya ya di bengkel, di otomotif gitu. Buat kawan-kawan kan kadang kan beda versi. Ada yang hobi nge-vlog cak aku nih kan, guys. Yo, ada yang hobi nge-vlog nyari duitnya lewat vlog, kan bisa juga. Versi kan beda masing-masing. Selagi itu halal tidak masalah. Selagi Tuhan mengizinkan kita untuk membeli apapun yang kita inginkan, insya Allah kita beli. Asal ada kemauan dan kegigihan tadi, kejujuran yang paling utama. Wih, cak iya nih yang kelakar. Tapi ya memang benar kenyataan itu. Oke kawan-kawan, jadi itulah untuk cerita kita. Ini pesan dari saya, sukses dengan jujur itu indah, sukses dengan jujur itu nikmat, sukses dengan berkah itu nikmat. Dan jangan lupa bersedekah. Bukannya ngomong baik, bukan, cuman yo saling ingatkan baik, bukannya sok pintar masalah agama, bukan, cuman untuk sekedar berbagi pengalaman we. Jadi saran aku ya buat adik-adik yang nonton video ini, bekerja keraslah dan berkaryalah selagi muda gitu. Karena kalau latu kage kati waktu lagi nak berkarya, nak ngurus bini puluh kage. Iya, kalau lah bini saru nak nyari pengalaman, nyari ilmu-ilmu. Kalau kita nak mikir nyari duit untuk hidupi anak bini. Mumpung masih bujang adik-adik, carilah pengalaman yang bagus di kalian untuk bisa menuju sukses. Sehingga kalau kalian menikah, kalian tinggal menikmati itu. Mungkin itu saja untuk vlog kali ini. Intinya sukseslah dengan kejujuran, sukseslah dengan keteguhan, sukseslah dengan karya-karya Anda, dan sukseslah dengan hasil keringat kalian sendiri. Dan banggakanlah orang tua kalian selagi masih ada. Selagi masih ada ya, yang sudah tiada ya kirimkan doanya saja untuk mereka. Karena mereka juga pasti melihat anak-anaknya bahagia di dunia. Dan jangan lupa cari kebahagiaan juga untuk di akhirat. Jadi saya tutup video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.